Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairuni Sununlehu, NIM 035. Di sini saya akan mempresentasikan tugas AIKA yang bertema Akhlak Sosial dalam Islam. Di sini ada agenda pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat ideal dalam pandangan Islam. Yang kedua, faktor kemiskinan masyarakat. Yang ketiga, cara Islam untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu masyarakat ideal dalam pandangan Islam. Penjelasannya di sini yaitu kata umat terambil dari kata amma ya ummu yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Menurut Quraish Shihab, umat diartikan sebagai himpunan pengikut Nabi Muhammad. Dari kata umat dalam pengertian himpunan inilah dapat dimengerti bahwa istilah masyarakat. Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas mengisyaratkan bahwa sebuah masyarakat ideal terbangun dari sikap para personnya yang berlaku tidak berlebih-lebihan dari satu urusan kepada urusan yang lain, atau berada pada posisi tengah di antara dua ekstrim jika diperhatikan tiga sistem kehidupan yang diperjuangkan, yaitu Islam, komunisme, dan kapitalisme. Maka dapat dijumpai bahwa dalam sistem ekonominya, Islam berkenaan dengan hak milik pribadi, misalnya ada hubungan yang erat dengan konsep kemasyarakatannya. Yang kedua yaitu masyarakat ideal atau umatan wasatan menurut perspektif para mufasir. Masyarakat yang ideal juga diartikan pertengahan dalam pandangan tentang Tuhan dan dunia, tidak mengingkari wujud Tuhan, tetapi juga menganut paham politeime atau banyak Tuhan. Pandangan Islam adalah Tuhan Maha Wujud, Dia Maha Esa. Pertengahan juga adalah pandangan umat Islam tentang kehidupan dunia ini. Wasatan menurutnya juga bisa diartikan sebagai adil. Hal ini berdasar atas hadis riwayat Ahmad yang mengatakan bahwa yang akan menjadi saksi para nabi yaitu Nabi Muhammad dan umatnya. Masih dengan penjelasan masyarakat ideal dalam pandangan Islam, penjelasannya itu masyarakat ideal atau umatan wasatan menurut perspektif mufasir seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, masyarakat harmonis atau masyarakat berkeseimbangan yang bercirikan bersifat moderat dan berdiri di tengah-tengah serta adil. Umatan wasatan adalah masyarakat moderat yang posisinya berada di tengah agar dilihat oleh semua pihak dari segenap penjuru dan dijadikan sebagai saksi sekaligus menjadi teladan dan panutan bagi yang lain. Yang kedua yaitu pandangan Al-Quran tentang masyarakat. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sekalipun tidak memberikan petunjuk langsung tentang suatu bentuk masyarakat yang dicita-citakan di masa mendatang, namun memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri dan kualitas suatu masyarakat yang baik. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap masyarakat ideal jelas memerlukan interpretasi dan pengembangan pemikiran lebih jauh atas apa yang telah diisyaratkan Al-Quran dalam beberapa ajarannya. Masyarakat ideal adalah terminologi yang digunakan Al-Quran untuk menegaskan pada suatu komunitas yang tumbuh dengan berkembang pelaksanaan amar ma'ruf seiring dengan penegakan nahi munkar, sekaligus mengindikasikan bahwa ada masyarakat non-ideal dengan ciri-ciri seperti tiadanya amar ma'ruf juga adanya penegakan nahi munkar. Yang ketiga yaitu mewujudkan masyarakat ideal antara formalistik dan substansialistik. Penjelasannya itu dalam Al-Quran surat Al-Saba ayat 15, Al-Araf ayat 58, dan Ibrahim ayat 35 menjelaskan konsep ajaran tentang baldatun toyibatun warobun kofur. Sebuah negeri yang damai di bawah ampunan ilahi. Perumusan cita-cita politik sebagaimana diuraikan di atas tampaknya dipengaruhi konsepsi ajaran yang telah disebutkan di atas, dan dapat dipahami pula keterlibatan politik umat Islam juga dilandasi oleh semangat ajaran Islam, seperti doktrin amar ma'ruf nahi munkar. Ini bisa dilihat dari surat Al-Imran ayat 104, 110, dan 114. Kesimpulannya dari penjelasan tadi yaitu ada perbedaan pandangan atau tentang mewujudkan cita-cita profetik dalam masyarakat ideal antara generasi dalam melihat teks-teks Al-Quran seperti baldatun toyibatun warobun gofur dan amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini menimbulkan pengelompokan yang satu menghendaki
Hubungan Islam dan negara bersifat formalistik dan legalistik. Hal ini menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara. Yang kedua, berorientasi nilai-nilai yang bersifat substansialistik, yang bersifat inklusif, integratif, dan diversifikatif. Bangsa Indonesia yang sangat majemuk baik suku, agama, ras. Tentunya pemikiran kelompok keduanya lebih cocok untuk diterapkan di tanah air tercinta ini. Kemudian, ada juga faktor kemiskinan di masyarakat. Penjelasannya itu, kemiskinan merupakan isu sentral bagi setiap negara di dunia, khususnya bagi negara berkembang. Pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat merupakan tujuan akhir suatu negara. Berbagai pemikiran maupun konsep-konsep tentang kemiskinan sudah dikaji dan diadaptasi di berbagai negara berkembang namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara berkembang yang sudah berumur 57 tahun masih dihinggapi oleh masalah kemiskinan di mana 14% rakyat Indonesia dari kurang lebih 240 juta jiwa saat ini masih dikategorikan sebagai rakyat miskin dengan menggunakan indikator berpendapat $1 per hari. Artinya, masih ada sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia ini. Kemudian ada penjelasan yang ditinjau dari kelompok sasaran. Yang pertama itu kemiskinan absolut dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan, dan kemiskinan relatif dengan situasi kemiskinan di atas garis kemiskinan. Yang ketiga, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan ini terjadi saat orang atau kelompok masyarakat enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Kesimpulan dari penjelasan yang tadi yaitu, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan per kapita, inflasi, tingkat pendidikan indeks pembangunan manusia atau IPM, dan konsumsi secara bersamaan atau simultan mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan. Dan juga, penelitian ini jalur indeks pembangunan manusia merupakan jalur yang tepat untuk menjelaskan kemiskinan dalam penelitian ini. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis ekonometri di atas di mana IPM dipengaruhi positif signifikan oleh variabel pendidikan dan pendapatan per kapita yang menunjukkan tingkat kemiskinan. Yang terakhir yaitu cara Islam mengatasi kemiskinan. Penjelasannya yaitu, Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan, baik dalam masalah akidah, ibadah, moral, akhlak, muamalah, rumah tangga, bertetangga, politik, kepemimpinan, mengentaskan kemiskinan, dan lainnya. Pembahasan kali ini adalah Islam mengentaskan kemiskinan. Islam berusaha mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluarnya serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Tujuannya yaitu adalah untuk menyelamatkan akidah, akhlak, dan amal perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, di samping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama kaum muslimin. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.